Bab 102. Cinta perjodohan suamiku. Ada apa ini? Tanya Bunda Mirna yang baru keluar dari dalam kamar mandi. Bunda. Ayla melihat ke arah bundanya. Ini. Ayla ingin melihat Rian. Ucap Mama Sonya, menjawab pertanyaan dari Bunda Mirna. Sayang. Kamu belum pulih, lebih baik istirahat dulu. Cegah Bunda Mirna yang sudah berada di samping ranjang tempat Ayla. Ayla ingin melihat keadaan Rian Bun. Ayla mau ketemu Rian. Ayla pun menangis, setelah menyebut nama Rian. Melihat itu, Bunda Mirna langsung saja memeluk putrinya. Untuk memberikan kekuatan pada Ayla. Tapi kamu belum sarapan nak. Kamu harus memikirkan kesehatan kamu dan si kembar. Ujar Mama Sonya lagi. Sambil tangannya mengelus punggung Ayla, yang masih menangis dalam pelukan Bunda Mirna. Tapi Ma, Ayla tidak bisa sarapan, jika belum mengetahui keadaan Rian. Seru Ayla, dengan mata berkaca-kaca. Nak, apa yang dikatakan Mama Sonya benar, kamu sarapan dulu ya. Setelah itu, baru kamu melihat keadaan Rian. Tapi, seperti apapun keadaannya nanti, kamu harus kuat. Ini bukan untuk dirimu sendiri. Tapi untuk kesehatan si kembar juga. Kamu paham kan, maksud Bunda? Kata Bunda Mirna melepaskan pelukannya. Lalu beliau menghapus air mata yang ada di pipi putri sulungnya itu. Benarkah? Bunda sama Mama akan mengizinkan Ayla melihat Rian. Ucap Ayla memastikan. Mendengarnya, membuat Bunda Mirna sedikit tersenyum. Karena putrinya itu meragukan, ucapan dia dan besannya. Tentu saja benar sayang. Setelah kamu menghabiskan sarapannya, kamu boleh melihat Rian, Mama Sonya ikut membujuk Ayla. Agar mau sarapan lebih dulu. Baiklah, jika begitu. Ayla akan menghabiskan sarapan itu. Tunjuk Ayla ke arah makanan yang ada di atas nakas, yang berada di dekat ranjang tempat dia duduk sekarang. Biar Mama suapi ya. Kamu duduk seperti ini saja. Tapi nanti, kamu kesana ya pakai kursi roda ya sayang. Biar Mama menyuruh Papa memintanya dulu pada perawat di sini. Terang Mama Sonya memegang piring untuk menyuapi Ayla. Ayla pun hanya mengangguk saja, demi melihat keadaan Rian. Beberapa menit setelah Ayla sarapan. Dua orang perawat datang membawakan kursi roda untuknya. Lalu mereka berdua pun membantu Ayla duduk di kursi roda yang mereka bawa. Biar kami saja yang membawanya ke sana sus. Terima kasih sudah membantu kami. Ucap Bunda Mirna yang bersiap mengambil alih, mendorong Ayla. Karena dia dan Mama Sonya, juga ingin melihat keadaan Rian. Dan para perawat itu pun mempersilahkan. Namun mereka tetap ikut di belakangnya. Untuk memastikan, jika pasien mereka baik-baik saja. Di depan ruang ICU tempat Rian dirawat. Kenapa kalian membawa Ayla ke sini? Tuan Harry langsung berdiri melihat kedatangan mereka. Ayla ingin melihat keadaan Rian Pak. Biarkan dia melihatnya. Mama Sonya menganggukkan kepalanya pelan. Baik, lihatlah ke dalam nak. Bangunkan suamimu. Katakan jika kita semua menunggunya bangun. Ucap Tuan Harry yang mengerti dari anggukan istrinya. Dengan menghela nafas berat. Sus, tolong antarkan putri saya ke dalam ya. Kami akan menunggu di sini saja. Jika ada apa-apa, tolong baik tidak saja kami. Ucap Tuan Harry lagi. Lalu, kedua perawat itu pun mengantar Ayla ke dalam ruang ICU tempat Rian terbujur kaku. Yang di badannya sudah dipenuhi oleh alat semua. Begitu melihat keadaan Rian dari jauh. Ayla langsung saja menangis pilu. Meskipun, kursi roda yang diduduki olehnya, belum sampai di dekat tempat Rian terbaring. Rian, ini aku.
Ayla menangis menyentuh tangan Rian yang terpasang impus. Nona, kami menunggu di sana, nanti jika waktu penjengukan sudah habis, kami ke sini lagi. Kata salah satu perawat, yang mendorong kursi rodanya tadi. Ayla tidak menjawab, tapi dia hanya mengangguk saja. Setelah melihat para perawat itu meninggalkannya, Ayla kembali lagi melihat ke arah Rian. Ri, ini aku. Ayo bangun. Kamu bisa mendengar aku kan? Bangunlah, aku mohon. Ucap Ayla pilu. Rasanya, dia benar-benar tidak sanggup melihat keadaan Rian seperti sekarang. Ri, ayo bangunlah. Jangan seperti ini. Bukankah kamu berjanji jika akan mewujudkan semua yang diinginkan oleh kedua anakmu? Lalu jika kamu seperti ini, siapa yang akan memenuhinya? Ayla terus saja mengajak Rian berbicara. Meskipun Rian tidak bisa merespon semua perkataannya. Tes. Tes. Rian kembali lagi meneteskan air matanya. Sama seperti saat mendengar perkataan Nando tadi malam. Karena Rian memang bisa mendengar semua perkataan siapapun. Namun dia tidak bisa untuk menserakan tubuhnya. Sayang. Kamu bisa mendengarku. Jika kamu bisa mendengarku, ayo bangunlah. Aku mohon sayang. Ucap Ayla menghapus air matanya. Tanpa disadari oleh Ayla, dia sudah menyebut Rian sayang. Ayla terus saja memanggil nama Rian, berharap Rian bisa bangun mendengar suaranya. Meskipun harapan itu sangat kecil. Sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tidak bisa bangun. Ucap Rian di dalam hatinya. Maaf Nona, waktu kita sudah habis. Mari kita keluar, nanti siang. Nona boleh kembali lagi ke sini. Kata perawat itu, yang sudah mengajak Ayla pergi dari sana. Tapi saya ingin menemani suami saya di sini. Saya ingin menemaninya Sus. Ayla memohon untuk memberikan izin kepadanya. Namun, melihat Ayla yang terlihat tidak bisa mengendalikan dirinya, membuat kedua perawat itu membawanya keluar, meskipun Ayla menolak. "Pa, tolong bilang pada mereka, untuk mengizinkan Ayla menemani Rian di dalam." Ucap Ayla kembali memohon. Berharap jika sang papa mertua, bisa membantunya. Nak biarkan suamimu istirahat, biar dia cepat pulih kembali. Sekarang kita kembali ke kamar rawatmu ya. Bunda Mirna memegang kedua bahu Ayla. Tapi Rian tidak bisa mendengar Ayla Bun. Ayla ingin di sini menemaninya. Lirih Ayla yang kembali menangis pilu. Kamu harus memikirkan keadaan kedua anakmu nak. Jangan seperti ini. Rian pasti baik-baik saja. Sekarang kita kembali ke kamar ya. Ujar Bunda Mirna lagi. Sonya, aku akan menemani Ayla lagi. Kalian di sini saja temani Rian. Bunda Mirna melihat ke arah Mama Sonya yang ada di sebelah Ayla. Karena Tuan Harry dan Mama Sonya, tidak bisa menjawab permintaan dari menantu mereka. Meskipun Ayla menolak tidak mau. Bunda Mirna tetap membawa Ayla kembali ke kamar rawatnya. Dibantu oleh kedua orang suster yang bersama mereka tadi. Sebab Bunda Mirna sudah tahu keadaan Rian seperti apa. Tidak lama setelah Bunda Mirna dan Ayla pergi dari sana, satu orang perawat keluar dari ruang ICU dengan terburu-buru. Ada apa Pak? Apa yang terjadi di dalam? Tanya Mama Sonya gusar. Entah mengapa, tiba-tiba dia punya perasaan tidak enak terhadap keadaan Rian. Mungkin terjadi sesuatu pada pasien lain. Mama duduklah, anak kita pasti akan baik-baik saja. Ucap Tuan Harry yang juga memiliki perasaan tidak enak. Dan tidak lama setelah itu, dua orang dokter masuk ke ruangan itu dengan terburu-buru juga. Bab 103. Di dalam ruang ICU. Dr. Jacqueline dan para dokter yang lainnya sedang berjuang untuk memberikan pertolongan kepada Rian. Karena setelah Ayla keluar dari sana tadi, entah mengapa,
Keadaan Ryan mendadak drop. Untungnya Ayla tidak menyaksikan hal itu. Jika tidak, entah bagaimana keadaan Ayla sekarang. "Pak, mengapa Dr. Jacqueline dan yang lainnya belum juga keluar? Apakah terjadi sesuatu pada putra kita?" Mama Sonya tidak kuasa menahan kegundahan hatinya. Sebab sekarang Ryan berada di ruang ICU yang hanya ditempati oleh dirinya sendiri. Untuk menghindari orang luar mengetahui keadaan Ryan yang sedang bertaruh nyawa antar hidup dan mati. Karena pihak rumah sakit tahu, siapa orang yang mereka tangani. Jadi tanpa mendapatkan perintah dari Tuan Harry pun, pihak rumah sakit Central Medica sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Makanya Mama Sonya tahu, jika para dokter itu sedang menangani putranya. "Putra kita pasti baik-baik saja, Ma. Dia pasti bisa bertahan. Jangan khawatir, Ryan anak yang kuat." Tuan Harry menarik Mama Sonya ke dalam pelukannya. Untuk memberikan Mama Sonya kekuatan. Meskipun Tuan Harry sendiri, jauh lebih takut lagi bila terjadi sesuatu pada putranya. Tapi mereka sepertinya sibuk dari tadi. "Mama takut terjadi sesuatu pada putra kita, Pak. Apa yang harus kita lakukan, jika terjadi sesuatu pada putra kita? Bagaimana dengan putri dan cucu kita?" Mama Sonya menangis pilu, memikirkan jika sampai terjadi sesuatu pada anaknya. Bukan hanya dia dan Tuan Harry saja yang kehilangan putra mereka. Namun menantu dan kedua calon cucunya juga akan kehilangan ayah mereka. Padahal mereka belum pernah bertemu sama sekali. Sungguh rasanya Mama Sonya tidak sanggup, bila sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. Sulit. Jangan berpikiran seperti itu. Anak kita pasti bisa melewati masa kritisnya. Berdoa saja, agar ini hanya ujian sementara dari Bos Jeb. Ucap Tuan Harry meletakkan jari telunjuknya di bibir Mama Sonya. Kedua pasangan baya itu, berusaha untuk saling menguatkan diri mereka masing-masing. Meskipun mereka berdua sudah tahu, apa yang akan terjadi kemungkinan buruknya pada Ryan. Sudahlah, kita hanya bisa berharap, semoga akan ada keajaiban yang terjadi pada putra kita, Ma. Seru Tuan Harry lagi penuh harap. Walaupun dokter yang menangani Ryan sudah menjelaskan keadaan anak mereka. Namun Tuan Harry tetap berharap, akan ada keajaiban pada kesehatan putranya. Tapi jika kemungkinan terburuknya terjadi, mereka juga harus siap, apalagi sebagai kepala keluarga. Tuan Harry memiliki tanggung jawab yang besar. Agar istri dan anak cucunya tetap baik-baik saja. Ceklek. Pintu ruang ICU kembali terbuka pelan. Dilihat dari raut muka Dr. Jacqueline saat ini. Pasti keadaan Ryan kembali memburuk. "Bagaimana, Dok? Apakah keadaan putra saya kembali menurun?" Tanya Tuan Harry, yang sedikit merasa takut mendengar jawaban dari dokter itu. "Iya betul, Tuan Harry. Keadaan putra Anda kembali menurun. Padahal darah maupun yang lainnya sudah mulai stabil." Keluh Dr. Jacqueline, yang ikut merasa kecewa bila tidak bisa menyelamatkan nyawa pasiennya. "Berdoalah, semoga ada keajaiban untuk kesembuhan Tuan Muda Ryan. Saya permisi dulu, jika ada perkembangan terbaru. Saya akan memberitahu kalian berdua lagi." Dr. Jacqueline pamit pergi ke ruangan pribadinya. "Baiklah. Terima kasih dokter. Kami akan selalu menunggu kabar baik dari Anda." Tuan Harry pun tidak bisa memaksa dokter untuk menyelamatkan putranya. Karena semua itu bukanlah kuasa dokter. Meskipun harta mereka berlimpah ruah. Nyatanya keselamatan putranya, tetap tidak bisa dibeli dengan uang mereka. Setelah kepergian Dr. Jacqueline, Tuan Harry dan Mama Sonya tetap menunggu di bangku yang ada di depan ruang ICU Ryan. Meskipun sudah ada kerabat maupun keponakan Tuan Harry yang menawarkan ingin menjaga Ryan. Namun Tuan Harry, langsung menolaknya. Karena dia ingin menjaga anaknya sendiri.
Sedangkan sekretaris Aldi bertugas menjalankan perusahaan seperti biasanya. Yang tahu Rian tertembak hanya pihak keluarga Erlangga dan Ridwan saja. Selebihnya kedua sahabat Rian sendiri, yaitu Nando dan Andre. Dan orang luar yang mengetahui adalah pihak rumah sakit sendiri. Berita ini memang sengaja disembunyikan, karena takut ada dari sesama rekan bisnisnya yang ingin mengambil keuntungan dari musibah yang menimpa Rian. Sebab tidak mungkin jika mereka hanya berdiam diri saja, setelah mereka mengetahui keadaan putra Erlangga sedang kritis. Pastinya akan banyak perusahaan lain, yang ingin menjatuhkan perusahaan Erlangga Group. Maka dari itulah, Tuan Heri merahasiakan musibah yang menimpa putranya. Mama kembali istirahat dulu di kamar rawat Ayla ya. Biar papa yang menjaga di sini. Nando sudah mengirim pesan juga, katanya sebentar lagi dia akan ke sini. Untuk membantu kita menjaga Rian. Ucap Tuan Heri yang masih memeluk istrinya. Jika mama sakit, siapa yang akan menjaga anak dan cucu kita nantinya? Sekarang ayo, biar papa antar ke sana. Tuan Heri melepaskan pelukannya. Menyadari jika semua yang dikatakan oleh suaminya itu benar. Mama Sonya tidak menolak, dia langsung saja mengikuti Tuan Heri yang sudah menarik tangannya dengan lembut. Sementara itu, Nando sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Karena dia tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Bila orang-orang yang disayanginya, masih dalam keadaan tidak baik. Dear Nando, iya sayang. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Keadaan adik perempuanku, baik-baik saja. Dia hanya sok mengetahui keadaan suaminya. Karena sampai sekarang Rian masih kritis. Jawab Nando setelah mengangkat teleponnya. Nando, jadi kamu ingin menyusul ke sini? Oke, baiklah. Nanti kabari sebelum kamu berangkat dari sana. Biar asistenku menjemputmu di bandara. Sudah dulu ya, ini Om Ridwan mengirimku pesan. Aku takut terjadi sesuatu di rumah sakit, Nando langsung saja mematikan teleponnya. Karena dia melihat pesan dari ayah Ridwan. Yang menyuruhnya datang ke rumah sakit. Setelah membaca pesan itu, Nando langsung saja menambah kecepatan laju mobilnya. Di rumah sakit Sentral Medika. Sayang, kamu sudah sadar. Ayla langsung menangis mendekap tangan Rian. Karena hanya tangan Rian saja yang bisa didekap olehnya. Iya, aku sudah sadar. Terima kasih sudah mau memanggilku sayang. Aku benar-benar bahagia mendengarnya Ai. Jawab Rian dengan susah. Rian ikut mengenggam jari tangan Ayla, meskipun terasa susah untuk dia melakukannya. Sayang. Maafkan aku, yang tidak bisa menepati janjiku padamu waktu itu. Aku tidak kuat lagi, aku tidak bisa menjaga kalian lak. Ucap Rian terhenti, karena pintunya terbuka dengan keras. Rian dan Ayla menoleh ke arah pintu. Ternyata yang datang adalah Nando. Rian, lo udah siuman. Nando berjalan ke arah Rian dengan tersenyum bahagia. Nan, maafin gue. Gue pengen nitip anak dan istri gue, sama lo lagi. Karena hanya lo yang bisa menjaga mereka. Kata Rian setelah Nando berada di dekatnya. Apa maksudmu Ri? Aku ingin kamu yang menjaga aku dan anak-anak kita. Bukan Kak Nando. Ayla langsung menyelak ucapan Rian. Aku tidak bisa lagi menjaga kalian. Karena waktuku sudah habis. Rian semakin susah untuk mengeluarkan ucapannya. Ri, lo gak boleh ngomong gitu, lo bisa menjaga Ayla dan anak lo. Nando ikut berbicara. Rian mengelengkan kepalanya pelan. Sebab untuk berbicara dia sudah tidak kuat lagi. Lalu dengan pelan, Rian mengambil lalu menyatukan tangan Ayla dan Nando di atas tubuhnya. Nan gue mundur. Gue ikhlas lo menikahi istri gue. Gue titip istri dan anak gue ya.
Ucap Rian lagi dengan pelan. Lalu dia menoleh ke arah Ayla yang semakin menangis mendengar ucapannya. Sayang. Maafkan aku ya. Rian pun menutup matanya setelah mengucapkan itu. Bab 104. Ri, ayo bangun. Jangan tinggalin aku. Aku mohon. Ayla semakin menangis histeris, melihat Rian sudah menutup matanya. Meskipun dia dan Nando sudah berusaha untuk membangunkan Rian. Nyatanya Rian benar-benar tidak mau bangun, setelah menutup matanya tadi. Dan mendengar suara jerit Ayla dari dalam. Para dokter yang bertugas menangani Rian pun berlari masuk. Dokter, tolong selamatkan suami saya. Saya mohon dok. Tolong selamatkan suami saya. Ayla berlari ke arah Dokter Jacqueline. Lalu menarik jasnya. Dan mengulangi kata-kata yang sama pula. Tanpa Anda minta, kami juga akan berusaha untuk menyelamatkannya, Nona. Dokter Jacqueline berjalan ke arah Rian setelah Ayla melepaskan jas dokternya. Sedangkan para dokter yang lainnya sudah berusaha memberikan pertolongan. Dari pertama mereka masuk tadi. Ayla. Nando membenamkan Ayla dalam pelukannya. Untuk memberikan Ayla kekuatan hatinya. Kak. Rian gak akan ninggalin aku dan anakku kan? Rian akan sembuhkan? Tanya Ayla menangis. Nando terhenyak mendapatkan pertanyaan dari Ayla. Karena dia bingung ingin menjawab apa. Semoga Rian baik-baik saja. Kamu yang tabah ya Ai. Pikirkan kesehatan si kembar. Hanya kata-kata itu yang bisa Nando ucapkan. Dokter. Kenapa Anda menutup suami saya seperti itu? Ayla berjalan ke arah Dokter Jacqueline, setelah tadi Nando melepaskan pelukannya. Nona maaf. Tuan Muda Rian sudah tidak ada. Ucap Dokter Jacqueline menunduk. Karena dia pun merasa sedih, sebab tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Tidak. Dokter bohongkan. Suami saya pasti masih ada. Suami saya sedang tidur kan? Ayla kembali menangis histeris. Mendengar pernyataan Dokter Jacqueline, yang mengatakan jika Rian sudah tidak ada. Maaf Nona, Tuan Muda Rian memang sudah tidak ada. Tuan Muda Rian sudah meninggal dunia Nona. Terang dokter muda yang berada di belakang Ayla. Tidak. Tidak mungkin suami saya meninggal dunia. Suami saya tidak mungkin meninggalkan saya dan anak saya. Ayla menarik jas Dokter Jacqueline, sambil dia mengucapkan kata-kata tidak. Ayla, Ayla. Ayla tidak menghiraukan ada yang memanggil namanya. Dia terus saja memanggil nama Rian sambil menangis. Nak, kamu kenapa? Ayla, sayang. Bunda Mirna berusaha membangunkan Ayla. Yang terus menangis dalam tidurnya. Ayla, kamu kenapa sayang? Seru Bunda Mirna lagi. Ceklek. Tuan Harry dan Mama Sonya datang, ke ruang rawat tempat Ayla. Ayla kenapa? Apa yang terjadi Mir? Tanya Mama Sonya berjalan mendekat ke arah Bunda Mirna yang masih berusaha membangunkan Ayla. Entahlah, sepertinya dia sedang bermimpi buruk. Jawab Bunda Mirna lagi. Yang juga terkejut begitu Ayla menangis sambil menyebut nama Rian. Ayla. Ini Mama, sama Bunda nak. Ayo bangun, kamu hanya bermimpi sayang. Mama Sonya mengelus pipi Ayla dengan pelan. Dan tidak lama setelah itu, Ayla pun terbangun dari mimpi buruknya. Rian. Ma. Rian meninggalkan kita. Tangis Ayla kembali pecah setelah menyebut nama Rian. Kamu hanya bermimpi sayang. Rian masih dirawat di ruang ICU. Suamimu, baik-baik saja. Ucap Bunda Mirna lembut. Mendengar perkataan bundanya. Tidak membuat Ayla percaya begitu saja. Dia langsung duduk lalu melepaskan impus di tangannya dengan kasar. Baru setelah itu, dia menurunkan kakinya ke bawah menginjak lantai. Kamu mau kemana nak? Bunda Mirna dan Mama Sonya bertanya serempak. Sedangkan Tuan Harry,
sibuk menghubungi ayah Ridwan. Agar ayah Ridwan cepat kembali ke rumah sakit. Karena Tuan Harry takut terjadi sesuatu pada Ayla. Ayla ingin melihat Ryan. Ayla ingin memastikan sendiri, jika ini hanya mimpi. Ucap Ayla turun dengan perlahan dari ranjang. Tunggu papa ambilkan kursi roda dulu nak. Jangan berjalan sendiri, ruangan Ryan jauh dari sini. Seru Tuan Harry mendekat ke arah Ayla. Tidak pa. Ayla kuat berjalan sendiri. Ayla sudah sembuh. Tolak Ayla mulai berjalan pelan dari sana. Tahu tekad Ayla yang kuat ingin melihat Ryan. Mereka pun akhirnya membiarkan Ayla pergi dari sana. Karena percuma dicegah juga, hanya akan membuang-buang waktu. Namun mereka bertiga tetap mengikuti Ayla dari belakang. Hanya beberapa menit, Ayla sudah tiba di depan ruang ICU tempat Ryan dirawat. Apa yang terjadi Har? Tanya ayah Ridwan yang sudah menyusul mereka dari belakang. Karena tadinya dia berniat ingin ke ruang rawat tempat Ayla. Namun ketika ayah Ridwan ingin ke sana, malah melihat Bunda Mirna, Tuan Harry dan Mama Sonya mengikuti Ayla yang berjalan di depan mereka bertiga. Sepertinya Ayla tadi sedang bermimpi buruk. Begitu terbangun tadi, dia langsung ingin melihat Ryan. Tuan Harry melihat ke arah suara ayah Ridwan, yang ada di belakangnya. Ayah Ridwan hanya mengangguk saja. Lalu dia sendiri pun mengikuti Tuan Harry menyusul para istri mereka. Sedangkan Ayla sudah tiba di dalam ruang rawat Ryan. Dia hanya masuk sendiri. Karena bunda dan mertuanya hanya mengantar sampai di depan pintu. Ri, ayo bangun. Apa kamu akan meninggalkan aku dan anak kita? Kenapa kamu kembali membohongiku lagi? Ayla duduk di salah satu kursi, yang ada di samping ranjang tempat Ryan. Ryan, apa kamu tahu, aku sangat ingin memakan nasi goreng buatanmu. Tapi kamu berbohong lagi padaku. Kamu tega membuat anak kita kelaparan. Ucap Ayla terisak pilu. Aku tidak berbohong padamu. Maafkan aku sayang. Tidak, tidak. Aku harus bisa bangun. Aku harus bisa bangun. Ayla tidak boleh kembali menderita karena aku. Ucap Ryan di dalam hatinya. Dia berusaha untuk bangun, setelah mendengar tangisan Ayla. Ri, apa kamu bisa merasakan anak kita yang bergerak? Mereka pasti mencarimu. Ayo bangunlah. Ayla sengaja menempelkan tangan Ryan pada perutnya. Nak, ayo bantu mama membangunkan papa kalian sayang. Ayla kembali menangis, sambil mengelus perutnya dengan tangan Ryan. Berharap Ryan bisa bangun dari tidur panjangnya. Dan tanpa diduga oleh Ayla. Ternyata jari tangan Ryan, mulai bergerak pelan di atas perut buncit Ayla. Ri, sayang. Jari tanganmu bergerak. Ayla bertanya pada dirinya sendiri. Semakin lama, jari tangan Ryan semakin banyak bergerak satu persatu. Karena Ryan memang berusaha untuk bangun. Dan sampai beberapa menit kemudian. Akhirnya Ryan bisa membuka matanya dengan perlahan. Begitu matanya terbuka, yang dilihat oleh Ryan, adalah wajah sembab Ayla yang masih menangis melihat ke arahnya. Sayang. Suara Ryan menyadarkan Ayla dari tangisnya. Ri, kamu sudah bangun. Ucap Ayla merasa kaget dan bahagia secara bersama. Iya, aku sudah bangun sayang. Ryan tersenyum kecil, melihat ke arah Ayla, dengan suara lemahnya. Mendengar suara Ryan, meskipun sangat pelan. Ayla langsung saja memeluk tubuh Ryan sambil kembali menangis. Untuk menumpahkan semua rasa takutnya tadi. Dan dia pun tidak menghiraukan alat-alat yang masih menempel pada tubuh Ryan. Jangan menangis, aku mohon. Maafkan aku sayang. Sudah membuatmu kembali menderita. Ucap Ryan ikut membalas pelukan Ayla dengan pelan. Bab 105. Di dalam ruang rawat Ayla. Setelah sadar dari masa kritisnya tadi,
Rian akhirnya juga dipindahkan ke ruang rawat tempat Ayla dirawat dari tadi malam. Sungguh sebuah keajaiban. Rian bisa melewati masa kritisnya. Padahal harapannya untuk bisa bertahan sangat kecil. Hal pertama yang membuat Rian berusaha untuk bangun adalah saat merasakan pergerakan dari kedua calon anaknya. Yang dimintai oleh Ayla untuk membangunkan papa mereka. Seperti sudah mengerti saja, begitu tangan Rian menempel pada perut Ayla, kedua calon anak mereka pun langsung bergerak tidak berhenti. Ternyata pilihan Ayla yang menempelkan tangan Rian pada perutnya bisa membuat Rian berusaha untuk bangun dari tidurnya yang panjang. Sebuah keajaiban terjadi pada Rian. Setelah mendapatkan tendangan dari kedua calon anaknya tadi, Rian langsung bisa menggerakkan jarinya satu persatu. Bahkan setelah sadar, Rian pun ikut bisa membalas pelukan Ayla yang menagis memeluk tubuhnya. Padahal dia sudah kritis 1 hari, 1 malam. Dan ternyata tidak ada yang susah, bila teman-teman sudah mengambil keputusan. Apakah Nando belum datang? Tuan Harry bertanya pada ayah Rituan yang duduk bersamanya, di sofa yang tidak jauh dari tempat Rian berbaring. Belum, mungkin sebentar lagi. Tadi dia mengabari aku. Katanya dia kembali lagi ke restorannya, yang ada di Jalan F. Karena ada klien yang mengajaknya bertemu. Jawab ayah Rituan bercerita. Karena memang setengah jam yang lalu. Nando kembali menelpon ayah Rituan. Dan mengatakan, jika dia harus kembali ke restorannya lebih dulu. Setelah itu baru dia akan kembali ke rumah sakit lagi. Mendengar percakapan antara papa dan ayah mertuanya, yang menyebut nama Nando, membuat Rian langsung terhenyak. Rian baru sadar, ternyata dia sudah melupakan hubungan istrinya dan Nando. Lalu Rian hanya terdiam sambil pikiran yang melayang kemana-mana. Salah satunya, Rian memikirkan hubungan dia dan Ayla. Apakah mungkin, Ayla mau memperbaiki rumah tangga mereka berdua? Karena yang dia ketahui, Nando dan Ayla sudah bertunangan. Dan akan menikah, setelah Ayla melahirkan anak mereka. Sungguh, setelah kembali mengingat pernikahan antara Nando dan istrinya. Membuat pikiran Rian semakin tidak karuan. Namun dia belum memiliki kesempatan untuk bicara berdua dengan Ayla. Sedangkan orang yang dia pikirkan, saat ini lagi membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Yang ada di dalam ruangan itu hanya papanya, ayah Rituan dan dirinya sendiri. Sedangkan Mama Sonya dan Bunda Mirna juga lagi pergi keluar, untuk mencari makanan yang cocok untuk Ayla dan Rian. Dalam lamunan, Rian kembali mendengar suara papanya yang mengajak ayah Rituan pergi keluar mencari kopi. Bagaimana jika kita pergi keluar mencari kopi? Rasanya, kepalaku sakit sekali. Ucap Tuan Harry menoleh ke arah Rian yang sedang memejamkan matanya. Setelah mendengar pembicaraan papa dan mertuanya yang menyebutkan nama Nando tadi, Rian memang berpura-pura tidur. Boleh. Tapi siapa yang akan menjaga Rian? Jawab ayah Rituan singkat. Namun dia juga memicingkan matanya melihat Tuan Harry. Tunggu Ayla keluar, setelah itu, baru kita pergi mencari kopinya. Tuan Harry melihat ke arah pintu kamar mandi dengan tersenyum samar. Karena ternyata besarnya itu bisa menebak dengan mudah apa yang ada dalam pikirannya. Sebab tadi dia memang sengaja ingin mengajak ayah Rituan pergi mencari kopi. Agar mereka bisa memberikan Rian dan Ayla waktu luang berdua. Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang Ayla buka dari dalam. Setelah kurang lebih 20 menit dia berada di dalam sana. Dan begitu keluar, Ayla juga sudah rapi dengan pakaiannya. Bunda dan Mama kemana ya? Ayla berjalan mendekat ke arah ayah Rituan dan papa mertuanya. Karena dia melihat jika Rian sedang tidur. Bunda dan Mama pergi keluar. Mereka ingin mencari keperluan untuk kalian. Jawab ayah Rituan. Oh ya sayang.
Papa dan ayahmu akan pergi mencari kopi keluar. Kalian tidak apa-apa kan, tinggal berdua di sini. Tuan Harry yang berbicara lebih dulu. Karena dia ingin masalah antara anak dan menantunya itu segera berakhir. Tidak apa-apa, biar Ayla yang menjaga Ryan di sini. Ayah dan papa pergi saja. Ucap Ayla, kembali melihat ke arah Ryan yang sepertinya sedang tertidur pulas. Padahal Ryan hanya sedang berpura-pura. Jika saja dia tidak habis dioperasi. Mungkin ketika papanya ingin mengajak ayah Ridwan mencari kopi, Ryan akan meloncat kegirangan. Karena akhirnya dia memiliki waktu berdua dengan Ayla. Baiklah. Jika begitu ayo kita pergi sekarang Har. Entah mengapa aku tiba-tiba ingin meminum kopi juga. Ujar ayah Ridwan yang sudah berdiri dari duduknya. Sebab dia sangat paham Tuan Harry mengajaknya keluar. Pasti sahabatnya itu ingin Ryan dan Ayla bisa membicarakan masalah mereka. Ternyata kamu memang sahabat sejati Kurit. Tuan Harry tersenyum, dan dia ikut berdiri. Untuk pergi dari ruang rawat itu. Cih, kamu ini. Ayah Ridwan berdecih sambil menggelengkan kepalanya. Karena antara dia dan Tuan Harry memang saling memahami dari segi apapun itu. Nak kami pergi dulu ya. Jika ada apa-apa, segera hubungi ayah ataupun papa Harry. Ucap ayah Ridwan mengelus kepala Ayla. Setelah berpamitan pada Ayla, ayah Ridwan dan Tuan Harry pun langsung pergi dari sana. Karena mereka berdua takut, bila para istrinya akan segera kembali. Tiba di luar ruang rawat. Kamu ini semangat sekali sudah tua juga. Ayah Ridwan menyenggol lengan Tuan Harry. Tentu saja aku masih bersemangat. Apa kamu tidak tahu kegelisahan putraku? Andai dia berani, mungkin setelah dia sadar tadi, dia akan mengusir kita untuk keluar dari ruang rawat ini. Karena dia ingin membicarakan masalah hubungan mereka. Tuan Harry langsung duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruang rawat Ryan. Sebab rencananya, Tuan Harry dan ayah Ridwan akan mencegah siapa saja yang akan masuk ke dalam. Kamu benar, kasihan juga mereka berdua. Ryan demi melindungi nyawa putriku, dia rela mengorbankan perasaannya. Sedangkan putriku, demi ketentraman keluarga kita, dia juga ikut mengorbankan perasaannya. Putriku harus berbohong, bahwa dia dan Nando sudah bertunangan. Ucap ayah Ridwan ikut duduk di samping Tuan Harry. Sementara itu, setelah para orang tuanya pergi keluar, Ryan langsung saja bangun membuka matanya dan menarik Ayla ke dalam pelukannya. Karena ketika ayah dan papa mertuanya pergi tadi, Ayla memang berjalan ke arah sofa yang ada di samping ranjang tempat tidur Ryan. Namun baru saja dia ingin duduk, Ryan sudah menariknya. Ri, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Ayla bingung dan kaget. Tidak, aku tidak baik-baik saja Ai. Jawab Ryan semakin memeluk Ayla. Apanya yang sakit? Tolong lepaskan aku dulu. Aku sesak. Kamu peluk seperti ini. Ujar Ayla agar Ryan melepaskan dirinya. Mendengar ucapan Ayla, Ryan pun melepaskan pelukannya. Namun dia tetap menggenggam salah satu tangan Ayla. Sekarang ayo katakan, mana yang sakit? Biar aku panggilkan dokter untuk memeriksanya. Ai, yang sakit hatiku. Aku sakit setelah papa dan ayah menyebut nama Nando. Seru Ryan jujur. Kenapa dengan Kak Nando? Apa salahnya ayah menyebut namanya? Ayla bingung belum paham. Tidak salah dengan namanya. Tapi yang salah dia akan menikahi istriku. Aku tidak sanggup Ai, walaupun hanya mendengar namanya saja. Karena aku benar-benar mencintaimu. Ryan menatap wajah Ayla yang masih terlihat sembab. Jika kamu juga masih mencintaiku, aku mohon, batalkan niatmu untuk menikah dengannya. Setidaknya demi kedua anak kita. Aku berjanji tidak akan membuatmu terluka lagi Ai.
Ujar Rian lagi. Mendengarnya, Ayla pun tersenyum. Karena dia baru mengerti, jika Rian masih menganggap dia dan Nando benar-benar bertunangan.